Oke, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di hari kedua. Sekarang saya pengen check out dari penginapan saya di Jogja, yaitu di Sleepy Raccoon Hostel, teman-teman. Kurang lebih beginilah parkirannya. Dan itu kamar utamanya, ini ada kamar yang buat sendiri ya, buat per orang. Kalau di dalam kan gabungan tuh, kayak asrama, dormitory gitu. Oke, kita udah ready. Sekarang jam setengah 7 kurang 10. Tujuan kita di hari kedua ini dalam solo touring menuju Bali dan Lombok adalah Situbondo, teman-teman. Jadi sebelum menyeberang kita bermalam dulu malam ya di Situbondo. Untuk rekapan kemarin kita menempuh jarak 565,8 km, teman-teman, di hari pertama. Dan trip 2-nya udah saya reset ke 0 untuk mencatat perjalanan kita di hari kedua tentunya. Saya udah check out tadi. Penginapan ini saya pesan melalui Agoda kalau nggak salah ya, seharga 67.000. Parkirannya luas ya, banyak juga yang bawa motor dan dia di pagar, ada pagar ya, jadi aman, insya Allah. Oke, bismillah, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Kita lewat ring road selatan aja ya. Jadi rute di hari kedua ini kita akan langsung menuju ke arah Surakarta, Solo. Lalu lanjut lagi ke arah Seragen. Kita lewat jalur tengah sampai bertemu di Pantura di daerah Pasuruan, Bangil. Baru dari situ kita lanjutkan Probolinggo dan rest satu malam di Situbondo, teman-teman. Nah, ini dekat banget kan, langsung ke Ring Road Selatan Jogja. Ini kita ambil kiri, harusnya langsung ya. Nggak ada tulisannya, ikuti lampu. Oke, Jogja pagi ini cerah setelah semalam diguyur hujan, teman-teman. Oh, ramai juga nih. Kayaknya orang-orang mulai pada masuk kerja ya. Oke, sekarang jam 7.53. Kita udah di Surakarta alias Solo, teman-teman. Tapi ini kayaknya masih di pinggirannya sih, belum di pusat kota Solonya. Saya belum sarapan juga, jadi kita nyari sarapan di Solo. Jaraknya dari penginapan di Jogja 65 km, teman-teman. Mungkin sekitar 1 jam ya jarak tempuhnya. Jalanan sih ya ramai lancar aja lah, standar. Ini pertama kalinya saya ke Solo naik motor, teman-teman. Jadi sorry banget nggak ada info apa-apa ya soal kota Solo, karena ini for the first time juga buat saya. Oke, jadi ada apa di kota ini? Kalau di Solo apa ya makanannya? Bakso sih, bakso Solo ya kan. Kebanyakan sih masih pada tutup ya. Tadi kita lewatin Klaten. Saya nggak berhenti sih tadi di Klaten, soalnya tadi mendung banget, teman-teman. Udah takut hujan aja. Apa nih, nasi sayur. Bakso pagi buka nggak sih bakso? Masakan Jawa. Enak ya makan bakso. Ini kan lagi mendung-mendung gitu ya. Mataharinya juga ketutupan awan lah. Malu-malu ya kan. Enak nih kita nyari yang hangat-hangat. Oke, kita udah di kota Solonya nih, teman-teman. Ini Masjid Syekh Zayed ini dari tadi ada di petunjuk arah. Mari kita lihat sekalian ya, mumpung lagi di Solo. Ini kayaknya jarang-jarang juga saya bakal ke Solo lagi next time. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Situbondo, kita muter-muter dulu aja di Solo ya kan. Sekalian nyari makan, harusnya ada sih makanannya sekitar masjid. Parkir bus dan mobil. Parkirannya luas juga. Oh, bagus banget, asli. Tadi parkiran bis sama mobil, motornya di mana nih? Ke kanan ya? Coba nih. Boleh kan? Boleh dong. Oh, oke.
Parkirnya sini guys, pinggir jalan. Kayaknya parkir resminya cuma buat mobil ya. Oke, kita tengok-tengok dulu sekalian sarapan nih banyak. Oke, kita lagi di Masjid Sheikh Zayed ya teman-teman. Habis sarapan juga bakso di sana, pinggir parkiran. Dan ini masjidnya. Oke, megah banget ya. Ternyata dia ada hubungannya sama Palestina teman-teman. Dan sekarang kita mau coba lanjut lagi ke arah Sragen. Sekarang jam berapa nih? Jam 8.45. Perjalanan ke Situbondo masih sekitar 9 jam lagi teman-teman. Jadi kemungkinan kita nyampe ya paling lama jam 7 jam 8 malam lah. Nah, ini pintu masuk ke masjidnya teman-teman. Jadi parkirnya di pinggir jalan gini ya. Ada pemeriksaan tas juga di dalam. Dan banyak fotografernya juga sih. Jadi kalau kalian sendiri atau berdua pengen foto berdua gitu ya, nggak ada yang fotoin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. SPBU 100 meter. Kita langsung isi bensin aja deh ya, biar nggak usah mikir-mikir lagi soal bensin nanti. Isi 50 aja. Soalnya masih ada 2 bar nih, harusnya 50 cukup lah. Wih, gila. Shock. Agak shock ya guys. Ini motor Pertamax ya, penuh. Rame euy. Pertamax. Ini juga Pertamax. Oh, Pertalite yang panjang. Oke. Isi bensin dulu teman-teman. Oke, kita isi 50.000 dapat 4 liter. Ya. Kasih ya, Pak. Oke, dapat 4 liter teman-teman. Biar nanti kita nggak usah banyak berhenti-berhenti lagi nih maksudnya nih. Ini di SPBU mana saya nggak tahu ya. Harusnya ini di salah satu SPBU di Surakarta teman-teman. Ini saya tadi salah ibu-ibunya, berarti nih dia lawan arah parah. Ya kan? Harusnya sana nggak sih? Mas, Sragen kemana ya? Lurus dulu ya? Oh ya, kasih ya. Oke, Sragen masih lurus. Petunjuknya nggak ada yang ke arah Sragen teman-teman. Oke, selamat datang. Di mana nih? Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Oke, harusnya berarti kita udah meninggalkan Solo jam 9.15 teman-teman, masuk ke Karanganyar. Oke teman-teman, setelah tadi saya lihat petunjuk arah, kayaknya kita nggak jadi lewat Sragen deh. Jadi kita arah ke Tawangmangu aja ya, Cemoro Sewu. Nih kita lurus. Soalnya kalau Sragen dia tadi belok kiri karena saya kelewatan belok kirinya, jadi ya udahlah masih bisa lewat sini daripada muter balik ya kan. Oke, kita lagi di perjalanan menuju ke Tawangmangu nih teman-teman. Harusnya masih kurang dari 10 km lagi.
dari tadi full nanjak ya. Dan saya baru sadar Tawangmangu nanti kan lewat Cemoro Sewu ya. Itu nantinya dekat arah yang ke Gunung Lawu gak sih? Jadi ibaratnya kita lewat dataran tinggi kalau lewat Tawangmangu ini. Ini aja hawa udaranya ya udah mulai sejuk-sejuk pas dataran tinggi gitu. Oke, akhirnya kita sampai juga di Tawangmangu teman-teman. Hampir jam 10 pagi ya kita sampai. Ramai juga yang kesini ternyata. Kalau ngaturin ke Lombok saya nggak tahu di tempat ini teman-teman. Mungkin bakal tahu dari video orang ya, cuman saya mungkin nggak ada kepikiran bakal lewatin Tawangmangu. Ini kapan-kapan kita harus remedial sih kesini lagi ya. Explore bukan cuma sekedar lewat. Kalau sekarang kan sekedar lewat ya. Oh lihat tuh view-nya, perkebunan ya kan. Walaupun di atas lagi turun kabutnya. Semoga itu kabut bukan hujan. Nah, udaranya bikin refresh lagi teman-teman. Jadi yang kita udah lelah berkendara ya kan, jadi segar lagi lewat sini. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sekarang jalannya sudah menurun ya. Kita udah lewatin titik 0 km-nya tadi ya. Itu kayaknya puncak pasnya lah, ibaratnya puncak pasnya si Tawangmangu ya. Karanganyar. Kita udah ninggalin Karanganyar. Selanjutnya apa? Saya belum cek. Setelah ini apa? Cuma nanti kita lihat di depannya. Tiba-tiba udah Jawa Timur aja ya. Kita udah ninggalin Jawa Tengah. Berarti udah 5 provinsi ya kita lewatin ya. Banten, enggak 4, kita ngeliat Jakarta soalnya. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, sekarang Jawa Timur. Udah, iya 5 provinsi ya, bener ya. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, ya 5. Ini provinsi kelima yang kita lewatin dalam solo touring kali ini. Sebenarnya kalau kita lewat Pantura udah 6 provinsi berarti ya. Soalnya Jakarta kan kita lewatin juga kalau Pantura. Oke, kita lagi di Caruban Madiun nih teman-teman. Sekarang udah jam 12.13. Tadi di belakang gelap banget arah Tawangmangu ya. Jadi kita beruntung banget di depan termasuk cerah walaupun panas, tapi masih lebih baik daripada kehujanan. Oke, di depan ada antrian kayaknya lampu merah. Ngawi kiri, Nganjuk lurus, Jombang lurus. Oh, kereta. Oh. Kita ngewar aja kali, kita ngewar ya. Kita ngewar dengan arah berlawanan. Mana keretanya guys? Oke, waktunya bertempur. Wow. Nah, tapi ini masih biasa aja sih. Kalian harus tahu chaosnya penyeberangan kereta di stasiun KRL Sudimara, Tangsel ya. Itu gila. Sekarang udah jam setengah 3 ya, setengah 3 sore. Oke, hujannya cukup deras.
Jarak ke penginapan di situ Bondo masih 225 km teman-teman. Masih lumayan lah, 6 jam kurang lebih. Tiba-tiba hujan. Kita baru banget selesai makan tadi ya di Indomaret, langsung hujan. Untungnya saya bawa sendal, jaketnya anti air, jadi saya sendiri cuman ganti celana, bukan ganti sih, saya double aja pakai celana jas hujan. Tas duffel bag kan dia itu ya waterproof. So ini aja nih. Sebenarnya dia ada itunya, apa namanya, raincoatnya bawaan si Consina ini. Cuman kan dia cuma nutupin bagian belakang ya, sementara backpacknya nggak saya pakai, bagian depannya ntar expose. Jadi makanya saya better pakai ya gini, jas hujan plastik aja yang sekali pakai. Aduh jelek banget jalanannya sumpah. Ini kita Jombang arah ke Mojokerto dulu ya, baru ke Bangil, Pasuruan. Mungkin karena dilewatin truk-truk gede dari tadi, tanah aja sampai getar ya. Jadi jalannya rusak banget ya, mirip-mirip di Pantura lah, daerah Babat ya. Nah, ini Dinas Perhubungan Jombang Kabupaten. Waduh, serusak ini ternyata, padahal dari tadi kita lewat halus banget jalanannya. Deras lagi hujannya. Oke, Surabaya masih lurus terus. Wah ini deras banget sih, hujan angin pula. Kayak di akupunktur nih tangan. Kita di daerah Triwulan ya. Harusnya ini udah Mojokerto sih. Masih ada sekitar 200 kilo lagi harusnya menuju penginapan teman-teman. Di situ Bondo ya. Untungnya sekarang masih jam 3 sore, jadi karena walaupun masih 200 kilo kita masih punya waktu lah, nggak terlalu malam-malam banget. Jadi tetap bisa istirahat ya ketika sampai penginapan. Oke, isi bensin kedua di hari ini dan keempat sepanjang perjalanan teman-teman. Kita isi di daerah Mojokerto ya. Udah kedip sejak 8 km. Kita isi 70 mungkin ya, biar sekalian aja penuh. Ke Pasuruan masih jauh nggak sih Pak? Pasuruan. Iya. Kalau lancar mungkin sejaman, Pak. Sejam ya? Iya. Dari sini ikutin jalan apa ambil kanan, Pak? Ini depan ini lampu merah, lurus saja. Oh, lurus saja? Kira-kira 3 kilo ada pertigaan, ambil kanan. Oh, jadi setelah lampu merah ya? Iya. Ambil kanan itu jalan cor. Oh, oke. Kanan nanti ada perempatan lagi, kanan lagi lo lurus. Oh. Nanti ada PT Pakrin, ambil kiri. Oke. Lebih dekat daripada ikutin jalan ini ya? Iya. Ini putar sama yang. Putar sampai Surabaya ya? Surabaya. Oke. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kita masih di Mojokerto, guys. Masih 190 kilo. Ya, katakanlah jam 4 ya. Bisa jam 9 malam ya. Cuman ya udahlah, kita enjoy saja. Karena kan besok kita bakal nyebrang ke Bali ya. Semoga nggak hujan nih, semua cuacanya bagus ya, supaya nyaman juga nyebrangnya. Pertama kali ini saya nyebrang pakai motor teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di Kabupaten Probolinggo. Sekarang jam 5:51. Setelah tadi dari Mojokerto ya. Kita tadi nyampe Pasuruan tuh jam 5 teman-teman. Pasuruan jam 5, kita lanjut terus sampai Probolinggo, dan harusnya penginapan masih ya sejauh-jauhnya 110 km lah.
kemungkinan sih kita nyampe jam 8 atau jam 9 malam ya. Semoga nggak hujan deras ya. Soalnya udah pegel banget rasanya teman-teman. Udah hampir 12 jam. Kita mau cari tempat makan sekalian maghriban deh. Oke teman-teman, saya habis makan nasi goreng tadi, sama habis pesen pizza ya, take away di Kirani Pizza Probolinggo. Ini nasi gorengnya 12.000 harganya per porsi teman-teman, dan banyak. Untuk pizzanya harganya 35.000, saya pesan yang kecil ya, mungkin 4 slice. Cuman belum saya coba nih, saya masukin tas, saya take away buat di penginapan. Sekarang udah jam 6.51 teman-teman, posisi masih di Probolinggo, jarak penginapan masih 96 km ya, 100 lah. 96 km, kurang lebih ya 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan teman-teman. Ya kayak gini kondisinya kota Probolinggo di malam hari teman-teman. Nggak gelap ya, banyak lampu-lampu. Bensin masih full. Kita isi terakhir tadi di daerah Mojokerto. Jarak kita hari ini udah 402 km teman-teman. Berarti kurang lebih selesai 500 km lah hari kedua ini ya. Hari pertama dan hari kedua tuh emang udah saya ekspektasikan yang paling berat teman-teman untuk menuju ke Bali Lombok ya. Karena kita benar-benar ngejar ke timur Pulau Jawa dari Tangsel ya, dari barat gitu kan. Jadi wajar banget jauh supaya hari ketiganya bisa nyebrang. Oke, sekarang jam 7.42 teman-teman. Kita posisi udah mau sampai di PLTU Paiton. Dari jauh tadi udah kelihatan ya, sinarnya warna kuning gitu, terang banget. Nah, ini di kiri kita nih teman-teman. Wow. Ini ke dua kalinya naik motor, berarti saya bisa menyaksikan secara langsung PLTU Paiton di malam hari ya. Dua kalinya lagi naik motor di pagi hari. Kalau pagi hari kayak pabrik biasa aja sih. Waduh. Nah tuh, udah kayak sebuah kota ya. Saya tuh kayak kebayang film Maze Runner teman-teman kalau ngeliat Python ini. Oh. Jujur penasaran di dalamnya tuh kayak apa, cuman kan ini itu ya fasilitas vital ya, objek vital arti jatuhnya, objek vital nasional. Oke, nggak jauh dari Python, di kiri kita ada SPBU Rest Area Utama Raya. Kemarin saya sempat pengen nginep di sini nih, cuman ternyata udah penuh duluan kamarnya. Makanya saya nemu yang penginapan Anggrek 88 itu di situ Bondo teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya jam 8.55, 8.56, ya jam 9 malam lah. Kita sampai juga di situ Bondo. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 12 jam, kayaknya 13, hampir 13 jam ya. Gokil. Oke, akhirnya kita sampai juga di situ Bondo. Sekarang kita pengen beli apa sih namanya, obat nyamuk sama air ya di Indomaret.
Oke, kita hampir sampai di penginapannya teman-teman. Dia lewat di pinggir sungai kecil ini. Nanti posisinya ada di kanan. Nah, ini penginapannya di kanan teman-teman. Ini dia penginapan 8 Anggrek Bulan 88. Oke, saya check in dulu ya. Oke, pagi teman-teman. Sekarang saya lagi di Situbondo ya, di penginapan saya di Anggrek 88. Ini motor saya udah siap buat lanjut lagi ke Banyuwangi ya. Ke Banyuwangi, ke Pelabuhan Ketapang. Nah, ini kamarnya nih. Tempat saya menginap. Kayak gini ya, kayak di video sebelumnya waktu ke Jawa 360 touring. Ada satu kasur, ada rak handuk, keset, kursi, cermin, dan juga meja, teman-teman. Dapat kipas juga di sana. Ya, kayak gitulah. Tapi harganya murah kalau kalian nginep bukan pas lebaran. Harganya 50.000 per malam. Dan kamar mandinya di sana. Kita lihat bentar ya, kamar mandinya. Nah, ini dia, kurang lebih kayak gini. Ini lampunya udah nyala. Kamar mandinya kayak gini, teman-teman. Ada shower dan ember dan gayung ya. Sama ada toilet jongkok dan ada gantungannya juga. Kayak gitu. Kalau kalian pesan yang ekonomi itu dapat kamar mandinya di luar, tapi ada 3 kamar mandinya ya, ada 3 kamar mandi, jadi aman lah, nggak terlalu lama kalau ada antrian ya. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu menuju Pelabuhan Ketapang. Oke teman-teman, kita udah jalan lagi nih, sekarang jam 7.18, lagi baru keluar dari penginapan. Lokasinya ada di pinggiran kota Situbondo teman-teman. Nah, ini kita ambil kiri kembali ke Pantura ya. Kalau belakang itu ke utara Situbondo, mungkin ke pantai. Cuman saya nggak tahu, belum sempat explore juga. Karena tiap nyampe sini pas udah sore atau malam ya. Jadi kayak kita transit doang jadinya. Untuk bensin masih sisa 3 bar. Ini bekas kemarin kita ngisi di itu ya, Mojokerto. Sebelum Pasuruan teman-teman. Paling nanti kita isi lagi sebelum Baluran kayak biasa. Atau mungkin setelah Baluran aja ya di Banyuwangi. Biar nyampe balik kita nggak usah isi lagi. Sama sekarang kan lagi ada isu itu ya, BBM langka teman-teman. Gara-gara efek Selat Hormuz di Iran ditutup. Kayak kemarin saya sempat baca berita negara Filipina udah nyatain status darurat BBM karena stok ketersediaan mereka tinggal belasan hari. Sementara kalau di Indonesia sih kedengarannya masih aman-aman aja ya. Soalnya info terakhir masih 22 hari kalau nggak salah ya stoknya. Dan itu tuh stok yang selalu diisi, bukan stok sisa maksudnya, katanya. Jadi mari kita percayakan pada pihak yang berwenang terkait ketersediaan bahan bakar. Soalnya BBM itu menurut saya udah kayak kebutuhan primer juga buat masyarakat Indonesia ya. Ini kita ambil kanannya depan aja deh. Iya, BBM itu termasuk kebutuhan primer. Soalnya hampir semua orang sekarang naik motor, naik mobil ya kan. Kendaraan umum juga sama, bis. Walaupun udah sebagian ada yang listrik ya, motor listrik, mobil listrik, cuman kan itu belum jadi mayoritas. Tetap yang paling didominasinya oleh kendaraan bahan bakar minyak teman-teman. Jadi ya semoga selama touring ini sampai seterusnya negara kita aman dari keterlangkaan BBM ya. Amin. Oke, jarak ke Pelabuhan Ketapang kurang lebih dari Situbondo 2 jam teman-teman. Sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 km kalau nggak salah. Oh iya, trip 2-nya sudah kita nolkan. Kemarin kita hampir 500 km loh, gokil. Ada gacuan juga.
Canggih ya. Di Gacuan ini the real di mana-mana kayaknya sekarang. Setiap kota lah minimal, kota di Jawa ya, Pulau Jawa kayaknya ada tuh Gacuan. Oke, Banyuwangi kiri. Ini kita udah masuk ke Panturanya lagi harusnya. Waduh. Ya, kita sudah kembali ke Pantura, teman-teman. Trip 2-nya sudah saya nolkan, udah saya reset. Dan total kita perjalanan udah 1066 km. Wah, gokil. Kayaknya di Bali juga saya ingin nyempetin ganti oli atau di Mataram Lombok ya. Soalnya takutnya kan udah ngurang nih. Oke, ini kita lanjut dulu. Nanti kita lewatin Baluran, tapi kita nggak mampir ke Taman Nasional Baluran ya. Soalnya baru kemarin banget kita mampir. Jadi paling kalau mau mampir lagi nanti musim panas, biar view-nya, landscape-nya berbeda ya kan. Kalau sekarang mah masih hijau, soalnya masih hujan. Oke, kayaknya kita udah mau masuk Baluran nih teman-teman. Oh, di depan kita ada kayaknya suami istri ya. Berpasangan lah. Berpasangan mereka. Duet touring. Naik KTM 350 ya. Plat P berarti dari mana tuh? Jember kan? Atau memang Situbondo ya? Kayaknya sih daerah Jawa Timur. Kemungkinan mau ke Bali juga ya nggak? Waduh. Oh, kayak isi bensin dulu guys. Oke, kita masih mau lanjut lagi. Waduh. Shit. Oke, jam 7.55, 37 km dari Situbondo. Kita udah nyampe di kawasan Baluran nih teman-teman. Harusnya Banyuwangi ya sejam lagi lah. Oke. Di sini agak ngeri jujur. Kalau ada bis atau truk yang nyalip ya. Kadang mereka nggak mau ngalah teman-teman. Jadi malah kita ngalah. Ya demi keselamatan nggak apa-apa. Oke, cuacanya tadi kayak sempat mendung, tiba-tiba cerah lagi loh. Ini kita ngejar nyebrang ke Pelabuhan Ketapangnya dulu nih. Semoga nggak lagi hujan-hujan ya. Semoga lagi cerah. Oh, ini parah banget sih ini menurut saya. Mereka kayak nutup jalan gitu buat minta uang, cuman nggak tahu ya. Oh, truk. Apa karena itu truknya crash? Soalnya waktu itu saya pernah ke Ijen yang malam-malam ya. Dulu 2023 ya. Ya, 2023 ke Ijen malam-malam lewat sini. Jam 12 malam ada gituan juga. Kayak ditutup setengah jalannya. Cuman nggak tahu emang kebetulan aja atau emang rutinitas. Semoga sih kebetulan aja dan ya semoga nggak disengaja. Waduh. Gokil jalanannya cuy, Baluran. Bergelombang banget. Kayaknya yang bagus masih di depan sana deh. Oh, ini dari tadi lumayan. Oh, aduh. Lumayan parah banget. Padahal enak ya kalau jalannya mulus ya. Oh, ada monyet. Oh, kalau jam 8 masih dikit yang keluar. Waktu itu kita lewat sini jam 10 ya, di Baluran ya, jam 10, jam setengah 11. Itu monyetnya banyak banget lagi pada santai pinggir jalan.
Oke, jam 8.13 kita sampai di Gerbang Batangan TN Baluran. Dan kalau mau main-main ke Baluran bisa masuk dari situ. Harga tiketnya terakhir sih 35.000 ya kalau naik motor sendirian. Oh, pas banget kita udah selesai lewatin Baluran. Bensinnya kedip. Berarti 2 bar cuman mampu 58 kilo, boros banget ya. Oke, kita udah meninggalkan Situ Bondo. Sekarang tanggal 27 Maret teman-teman, hari ketiga kita. Labuan Ketapang 27 kilo. Oke, kita paling isi bensin dulu ya. Oke, kita sudah di Banyuwangi guys. Mau isi bensin dulu ya. Kita isi Pertamax karena udah kedip 7 kilo, sambil nyari sarapan mungkin di sekitar pelabuhan aja ya. Soalnya di sana mendung banget. Tapi di belakang sih cerah ya. Kita isi 70.000 lagi. Angka bulat saja. Kasih. Oke, dapat 5,69 liter dan oke, full ya. Oke, kita mau lanjutkan perjalanan lagi menuju Pelabuhan Ketapang. Oke, bensin sudah full. Mungkin Pelabuhan Ketapang masih sekitar 20-30 km lagi, teman-teman. Kata petugas SPBU-nya sih tadi setengah jam lah. Kalau saya kan biasa ngitung dari kilometer ya. Sebagian orang ngitung dari estimasi waktu. Jadi makanya walaupun saya tahu jaraknya, kadang saya masih tanya, kira-kira mereka berapa lama sih nyampe ke sini gitu. Oke, kita sudah sampai di monumen apa sih namanya? Saya nggak tahu. Di kiri kita ada Bali. Oh, ramai banget ya. Kita udah mau sampai ini ke pelabuhan teman-teman. Cuman di sana, wah mendung banget. Baru 2 bulan yang lalu kita kesini teman-teman, waktu Jawa 360 ya. Sekarang kita balik lagi dan kita punya kesempatan untuk nyebrang. Oke, kita sarapan di Bali aja deh, atau di pelabuhan kalau masih nunggu kapal ya. Soalnya wah kelihatan gak tuh, gelap banget di selatan. Oke, kayaknya kita udah mau nyampe pelabuhan nih, udah mulai padat. Jaraknya berarti kurang lebih 80 sampai 90 km ya. Ya 80-an lah. Dari Situ Bondo. Ini stasiun Ketapang. Oke, ini dia di depan pelabuhannya teman-teman. Kita sambil beli tiket aja di depan nanti. Motor kalau nggak salah tuh agak depanan ya. Jadi kita ambil kanan saja. Ini kan mobil ya. Ini pertama kalinya saya nyebrang naik motor. Saya kalau naik mobil pernah 1 kali teman-teman. Nah tuh dia motor. Oke, kita beli tiket di depan, baru lanjut lagi. Oke, kita beli tiket dulu di sini. Ya, lanjut. Lanjut Pak, kasih ya Pak. Oke, ternyata yang dicek tiket online-nya aja. Wah, agak repot tadi saya beli tiketnya. Oke, ini kemana kita? Sini. Oke, kita sudah tukar QR-nya. Kelihatannya kapalnya udah datang teman-teman. Sekarang udah jam 8.54. Oh belum, masih nunggu. Saya lumayan beruntung ya karena lagi diskon mudik, jadi tarif penyeberangannya di diskon jadi 18.900.
Tadi bayar sama admin 19 ribuan. Lumayan lah ya, setengahnya. Oh, yang sebelah kiri dulu yang nyebrang, baru yang kita. Jadi tadi kita dari sini karena yang situ udah penuh. Oke, giliran kita. Pas banget ya jam 9, kita pesan yang jam 9. Jam 8.58 udah diarahkan. Oke. Pertama kalinya saya akan berlayar menggunakan motor NMAX saya. Dan ini kedua kalinya kita keluar dari Pulau Jawa ya. Oke, kita sudah mengantri 15 menitan teman-teman. Mobil udah pada masuk ya, udah kosong nih. Udah pada di jembatan semua. Oh, motornya banyak juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya naik kapal pakai motor. Bismillah, cerah. Tidak hujan. Oh, kita KMP Dharma Rucitra. Oke, pemeriksaan tiket guys. Jangan sampai hilang buat petugas. Ngeri terbang tiketnya asli. Oke. Kita naik